Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita kembali ya, bahasan kita pada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sekarang kita masih pada rukun salat ya. Dari wa qalluhu ma rafi'i wa tirmidzi at-tahiyatu lillahi ila akhirih. Jadi yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Dan qauli, ucapan itu batas minimalnya adalah di dalam mazhab Syafi'i, batas minimalnya yaitu suara itu harus muncul dari mulut kita. Ya, suara itu harus muncul dari mulut kita. Nah, nanti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada perbedaan antara sir ya, bacaan yang dibaca dengan lirik atau jahar. Adalah rukun qauli ya. Punduknya ya, itu namanya rukun fi'linya ya. Tapi tasyahud yang di hilang ya ininya. Hilang. Baik. Wa qalluhu dan oh ya. Ini agak Dan batas minimalnya rawahu Syafi'i wa Tirmidzi, apa diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi, sempurnanya, lafaz yang sempurnanya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy. Nah, ini dia ya. Jadi at-tahiyatu lillah. Nah, ini dimulai dari sini batas minimalnya, ya, batas minimal namanya sempurnanya itu ya. Jadi batas minimalnya tahiyatul lillah. Nah, tatimmatuhu setelahnya salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ini batas minimalnya ya. Ini batas minimalnya. Adapun tambahan-tambahnya seperti sesuatu tidak wajib ya, tidak wajib untuk ya. Tapi kalau ada satu di bawah kenapa di sini disebutkan, di kitab ini disebutkan wa yusannu likullin ya. Karena di kita ini ya, pas bahas zikir ketika ruku ya, ketika ruku kan ada batas minimal sempurna dalam membaca zikir ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nah, 3 kali ya. Sampai 11 ya batasnya.
Nah, lalu ada zikir-zikir yang disunahkan juga selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, zikir-zikir tersebut hanya disunahkan untuk siapa? Untuk orang sholat sendiri, ya, dan imam yang jamaahnya terbatas. Terbatas. Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, makanya kenapa di sini wa yusannu likullin, ada kata likulinnya supaya tidak beranggapan bahwa tambahan ini hanya disunahkan kepada orang yang sholat sendiri atau pada imam yang jamaahnya terbatas. Nah, makanya disebutkan wa yusannu likullin. Ada likulinnya. Jadi untuk siapa aja? Untuk imam, ya, baik imam terbatas maupun tidak terbatas, ya, dan orang yang sholat sendiri dan juga makmum. Nah, disunahkan apa? Al-mubarakatu as-salawatu thayyibat, gitu. Jadi at-tahiyyatu lillah, al-mubarakatu as-salawatu thayyibat. Nah, ini disunahkan. Tayyib. Atau juga bisa at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Ya, itu juga bisa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibat. Nah, berarti kalau misalkan al-mubarakatnya tidak disebutkan atau as-salawatnya tidak disebutkan atau thayyibatnya tidak disebutkan, itu juga tetap sah. Ya. Karena ini sunnah, ya. Sunnah. Adapun rukunnya tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa ashhadu ats-tsani, dan juga ashhadu pada, ya, yang kedua. Nah, kan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu yang pertama, ya. Nah, disunahkan juga wa ashhadu anna muhammadar rasul. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini pada yang keduanya. Paham, ya? Wa ta'rifu salam, dan juga memakrifahkan salam. Nah, kan tadi kita sebutkan di batas minimalnya salamun, ya. Ini kan nakirah dengan tanwin, ya, nakirah dengan tanwin. Nah, tapi yang sunnahnya adalah dengan ma'rifah, assalamu alaika, gitu. Itu yang sunnahnya, ya. Jadi lebih baik kita jika mengucapkan salam di sini itu dengan ma'rifah, ya, dengan ma'rifah, karena ada hadis-hadis, ya, yang banyak menunjukkan bahwasanya di sini, ya, Rasulullah mencontohkannya dengan ma'rifah. Dan juga kias dengan salam, ya. Salam ketika mau selesai sholat, gitu, ya. Jadi dikiaskan juga ke sana. Wa ta'rifu salam fil mawdi'aini, di dua tempat, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sama yang kedua adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah, jadi kalau paket lengkapnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kayaknya salah, ya, asyhadu alla, ya, bukan annalah, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Di layarnya asyhadu annala, ya. Walaupun memang an di situ memang asalnya adalah anna, ya, asalnya adalah anna, tapi ya, asalnya adalah anna, tapi ada sedikit perubahan ketika sudah di situ, ya. Jadi yang betul asyhadu alla, bukan anna. Oke, selanjutnya lal basmalatu qablahu, ya. Nah, tidak disunahkan basmalah qablahu. Hu-nya ini kembali ke mana? Hu-nya ini kembali ke tasyahud, ya. Jadi tidak disunahkan membaca basmalah sebelum tasyahud, ya. Sebelum tasyahud. Karena kenapa? Karena tidak ada contohnya. Walaupun ada hadis umum yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahu abtar. Ya, setiap perkara yang penting tidak
mulai dengan basmalah, maka itu perkara ya tidak sedikit berkahnya atau tidak ada berkahnya. Nah, walaupun ada hadis yang umum seperti itu, tapi di sini ya karena tidak ada contohnya, ya tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka ya tidak disunahkan membaca basmalah sebelum tasyahud. Nah, kalau misalkan ada yang menurut keterangan Imam pengarang Bughnil Muhtaj ya, sini sebutkan bahwasanya ini ada perbedaan ya, perbedaan karena ada hadis tapi yang dinilai ya itu dhaif. Makanya ulama mazhab ya, terkhusus misalkan Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan imam yang lain ya merojihkan tidak diawali dengan basmalah karena hadisnya itu dhaif ya, karena hadisnya dhaif, tidak sahih. Baik. Selanjutnya, wala yajuzu ibdalu lafdhin min hadzal aqalli walau bi muradifihi. Dan tidak boleh ibdalu lafdhin, menggantikan lafaz ya, min hadzal aqalli, dari redaksi yang minimal ini. Yang tadi ya, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu, sampai wa anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh menggantikan lafaz yang di redaksi minimal ini walau dengan muradifnya. Walau dengan muradifnya. Ini kayaknya ke bawah ya slide-nya. Wala yajuzu ibdalu lafdhin min hadza bi aqalli. Kalau di kitab saya min hadzal aqalli ya. Kayaknya ada dua ini cetakan ya. Tapi kalau yang di sini kayaknya min hadzal aqalli. Kayaknya yang lebih tepat min hadzal aqalli. Ya. Ya. Dan tidak boleh merubah ya lafaz ya dari yang sedikit ini ya, dari yang sedikit ini. Walau bimuradifihi ya, walaupun dengan persamaan katanya, Ya, kenapa redaksinya lebih tepat min hadzal aqalli? Karena kalau dilihat sih ibdalu lafdhin, karena lafdhinnya itu sebagai maf'ul ya, sebagai maf'ul dari ibdal. Jadi lebih tepatnya ya. Apakah ada takwil dari redaksi yang ada di aqalla, itu juga wallahu a'lam. Karena nahwu itu sangat luas ya, dan mungkin muhakkik punya alasan tersendiri ketika dia membubuhi bi aqalla gitu ya. Tapi wallahu a'lam yang sepertinya yang lebih tepat itu yang min hadzal aqalli ya. Taib. Walau bi muradifihi, walaupun dengan persamaan katanya. Kan nabi bir rasuli, seperti lafaz nabi yang tadi ya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, itu kalau diganti dengan ar-rasul ya, dengan ar-rasul, maka itu tidak boleh ya. Maka itu tidak boleh. Nah, ini
ka di sini kan seperti ya, seperti ini kembali ke muradifihi. Kembali ke muradifihi. Nah, berarti di sini syarat bahwasanya rasul itu persamaan kata daripada nabi. Nah, padahal ya ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf. Apakah rasul itu persamaan kata daripada nabi atau ar-rasul itu lebih afdol daripada nabi? Nah, gitu. Ya, lebih afdol daripada nabi. Nah, kalau pakai redaksi yang ada di sini berarti di sini isyarat bahwasanya rasul adalah persamaan daripada nabi. Ya, tapi ada pendapat yang lain ya, bahwasanya rasul itu lebih khusus daripada nabi itu sendiri. Karena rasul itu ya, dia yang diberikan risalah dan juga diperintahkan untuk menyebarkan risalahnya kepada orang lain. Memang ada khilaf ya, ada khilaf di antara para ulama apakah nabi dan rasul itu sama atau nabi lebih afdal daripada rasul atau rasul lebih afdal daripada nabi. Nah, wa'aksihi. Nah, wa'aksihi dan juga selainnya dan juga kebalikannya. Nah, tadi kan kita lihat ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tidak boleh kita ganti wa anna Muhammadan Nabiyullah. Nah, itu tidak boleh juga. Nggak boleh kita ganti wa anna Muhammadan Nabiyullah. Taib. Wa Muhammad ya. Wa Muhammad bi Ahmada. Wa Muhammadun bi Ahmada. Dan kata Muhammad ya. Dan kata Muhammad dengan kata Ahmad. Walaupun termasuk nama Nabi Muhammad adalah Ahmad ya. Nah, itu juga tidak boleh. Seperti misalkan wa anna Ahmad, misalkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita ganti wa anna Ahmada Rasulullah. Itu tidak boleh. Ya. Ya, jadi itu tidak boleh. Wa ghairihi, dan juga tidak boleh mengganti dengan nama yang lain. Karena Nabi Muhammad ada Muhammad, Ahmad, ada riwayat Toha gitu ya. Dan yang lain. Baik. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini boleh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan tambahan abduhunya ya, dengan tambahan abduhu dan diganti menjadi domir, menjadi kata ganti kan. Yang tadi sebelumnya wa anna Muhammadan Rasulullah ya, Allah, lafaznya Allah. Nampak ya, jelas. Nah, di sini diganti dengan domir boleh, tapi harus ada tambahan abduhu ya, harus ada tambahan abduhu. Jadi boleh. Nah, adapun wa anna Muhammadan Rasuluhu ya, wa anna Muhammadan Rasuluhu ini tidak boleh. Kalau tidak ada tambahan abduhunya, ketika lafaz Allah dijadikan domir dan tidak ada ketambahan abduhunya, ya, ini tidak boleh. Tidak boleh artinya tidak sah ya, artinya tidak sah. Wa anna Muhammadan Rasuluh wa anna Muhammadar Rasuluh, nah itu tidak boleh karena ya tadi tidak ada kata tambahan abduhnya dan di sini isim lafaz Allahnya yang tadinya nampak dijadikan domir ini tidak boleh. Kalau ada tambahan abduhunya, nah itu maka boleh.
Kenapa yang abduhunya yang wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh itu boleh ya karena ada contohnya. Adapun wa anna Muhammad dan rasuluh itu tidak ada contohnya. Baik. Selanjutnya wa yajibu an yura'a huna at-tashdidat. Itu kalau kita pakai isim, pakai apa namanya? Yura'a fi'il majhul ya, fi'il al-mabni lil majhul. Tapi juga boleh an yura'iya fi'il mabni lil ma'lum. Tapi nanti dampaknya di at-tashdidat. Kalau yura'a fi'il mabni lil majhul berarti at-tashdidatu. Kalau ayura'iya at-tashdidati. Jadi maf'ul ya. Baik. Dan wajib memperhatikan tasydid yang ada pada tasydid yang ada pada tasyahud. Sebagaimana di Al-Fatihah ya, sebagaimana di Al-Fatihah. Karena ini rukun qauli. Rukun qauli ya. Contohnya seperti apa? Misalkan ada tasydid salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Misalkan ayuhan. Nah, ya-nya di situ nggak ada tasydidnya. Adapun kalau nabiyyu tidak ada tasydidnya, maka dilihat. Kalau diganti menjadi nabiu, nah itu boleh karena memang di situ ada dua riwayat ya. Ada dua riwayat. Nabi itu ada dua riwayat. Boleh dengan nabiyyu dengan tasydid, boleh dengan nabiu ya, boleh. Karena memang kalau nabiu itu dari kata naba'a ya, naba'a. Kalau nabiyu dari kata naba yanbu kalau tidak salah ya, naba yanbu. Jadi nabi itu ada dua. Jadi kalau di situ nggak pakai tasydid ya berarti dia pakai nabiu, pakai hamzah ya, pakai hamzah. Terus juga misalkan salamun alaina wa ala ibadillahi, kan di situ ada alif lam ya. Ala ibadillah hissa. Nah, karena ada alif lam, lamnya syamsiyah, maka shadnya itu ada tasydid. Maka kalau tidak pakai tasydid, min ala ibadillah hisalihin, nah itu tidak boleh. Nah, kenapa harus diperhatikan tasydidnya? Karena tasydid itu apa? Tasydid itu kan gabungan dari dua huruf ya. Ini filosofi dari tasydid itu ya. Tasydid itu gabungan dari dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf sukun. Huruf yang kedua adalah huruf berharokat. Misalkan kita ucapkan arro, arro ya, arro. Nah itu maksudnya adalah ar, masuk dulu ke sukun ro-nya, ar. Nah baru kita ucapkan yang berharokat, arro. Jadi huruf yang bertasydid itu adalah huruf yang huruf gabungan ya dari dua huruf. Satu sukun, satu berharokat. Nah, makanya kalau yang tadinya tasydid ya, dia ucapkan tidak bertasydid ya, maka dia telah mengurangi huruf ya. Dia telah mengurangi huruf. Dan yang di rukun qauli, lafaz yang ada itu tidak boleh kita kurangi hurufnya. Itu pertama. Atau kita tidak boleh merubah hurufnya. Ya, kita tidak boleh merubah hurufnya. Sama seperti di Al-Fatihah. Ya, kesalahan yang dapat membatalkan Al-Fatihah kita adalah pertama mengurangi huruf. Yang kedua adalah merubah huruf. Ya, merubah huruf. Nah, maka kalau kesalahan seperti itu dia tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Artinya jadi tidak sah. Ya. Sama seperti memendekkan apa yang panjang.
Misalkan harusnya panjang dibaca pendek. Nah, itu juga tidak sah. Karena ketika yang panjang jadi pendek berarti dia telah mengurangi huruf. Ya, karena panjang itu kan adalah alif ya, alif. Nah, kalau tidak dibaca panjang berarti alifnya tidak dibaca gitu. Baik. Wa adama ibdali harfin bi akhara, dan juga tidak boleh. Nah, adama di sini berarti ketika dibaca fathah berarti ini maf'ul dari yura'i ya. Maf'ul, objek daripada yura'i, fi'il yura'i. Wa adama ibdali harfin bi akhara, dan tidak boleh mengubah huruf dengan yang lainnya. Salamun alaika, ini dengan ain, tidak boleh salamun alaika dengan hamzah karena sudah mengubah huruf ya. Wa rahmatullah. Nah, di situ salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, kita baca dengan ha, wa rahmatullah. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi huruf-hurufnya harus kita perhatikan ya. Terlebih lagi tadi huruf-huruf yang mirip-mirip dengan huruf yang lain, huruf ain ya. Itu rawan sekali berubah menjadi hamzah. Ha rawan sekali ya, dia berubah menjadi ha gitu. Lalu wal muwalata, dan juga berkesinambungan, tidak boleh ada jeda ya. Tidak boleh ada jeda panjang gitu. Kecuali jeda nafas ya. Kecuali jeda nafas boleh. Tapi kalau jedanya panjang ya melebihi nafas, ya itu tidak diperkenankan. Ya. Sekarang at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi. Nah, itu karena ada jeda yang cukup panjang melebihi nafas, maka ya tidak diperkenankan. La tartib, tidak adapun berurutan itu tidak wajib. Adapun berurutan tidak wajib. Illam yukhilla bil makna, selagi tidak merusak makna. Jadi kalau ada lafaz yang mau didahulukan, terusnya diakhirkan, nah itu nggak menjadi masalah. Selagi lafaz-lafaz tersebut dibaca semuanya dan berkesinambungan, tapi juga dengan syarat tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Nah, kalau nggak tahu maknanya ya udah sesuai dengan apa yang dicontohkan saja ya. Nggak usah kita mengubah-ubah. Ya. Nah, contoh yang merubah letak lafaznya tapi tidak merubah makna seperti ini. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi at-tahiyyatnya itu setelah assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Boleh, ya boleh gitu, ya. Baik. Lalu selanjutnya falau azharan nuna al-mudghammah fil lam fi alla ilaha illallah abtala. Falau azhara, jika dia membaca dengan izhar. Apa? Nun al-mudghammah yang diidghamkan fil lam, ke lam. Seperti pada ucapan anla. Nah, itu enggak boleh ya. Anla. Kenapa tidak boleh? Karena di sini dia telah menghilangkan tasydid. Dia telah menghilangkan tasydid. Jadi harus dibaca alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Jadi tidak boleh an la ilaha illallah ya. Harus dibaca alla ilaha illallah. Dibaca idgham bukan dibaca izhar. Abtala, maka itu dapat membatalkan. Ditarkihi syiddatan au syaddatan minhu, karena dia telah meninggalkan tasydid yang ada pada
ucapan tersebut. Oke. Kama law taraka idghama dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Ya, fi ra'i Rasulillah. Sebagaimana dia meninggalkan idgham tanwin pada dal yang ada kata Muhammad, kan tadi wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, dalnya di situ tanwin ketemu ro ini namanya idgham bila gunnah kan. Tanwin ketemu ro idgham bila gunnah. Nah, maka ro-nya harus dibaca idgham, ya, masuk ke ro. Dalnya tidak dibaca izhar, ya, dalnya tidak dibaca izhar. Nah, maka harus dibaca Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dibaca Muhammadan Rasulullah. Harus dibaca Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dibaca Muhammadan Rasulullah, maka itu dapat membatalkan, ya, dapat membatalkan. Nah, tapi di sini di Hasyiah I'anatul Thalibin dijelaskan, adapun untuk orang awam, ya, sebagian ulama mengatakan adapun untuk orang awam maka itu dimaafkan. Untuk orang awam, ya, untuk orang awam itu dimaafkan karena ini termasuk permasalahan yang datik, ya, termasuk permasalahan yang datik, yang terperinci, yang terkadang luput daripada orang awam. Nah, ini juga menjadi isyarat bahwa kesalahan itu, ya, al-uzru bil jahli, ya, uzur karena kebodohan itu dibagi dua, ya. Yang permasalahannya itu familiar, ya, orang awam juga tahu, dan permasalahan yang tidak familiar, yang dakik gitu permasalahannya, terlalu terperinci. Maka kalau permasalahan itu familiar, nah, al-uzru bil jahlinya ini, maka al-uzru bil jahlinya ini, itu yang dimaksudkan adalah dia belum paham karena pertama, ya, pertama dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang kedua, dia tinggal jauh dari para ulama maupun thalibul ilmi. Misalkan di tengah hutan, ya, di tengah hutan. Nah, ini permasalahan yang familiar. Adapun dia orang awam hidup di tengah-tengah para ulama, ya, di sekelilingnya banyak para ulama, banyak ustadz gitu, ya, banyak thalibul ilmi, tapi dia tidak mengetahui perkara tersebut, maka itu tidak ma'dzur, ya, tidak dimaafkan. Karena kesalahan dia, kenapa dia tidak mau belajar. Gitu. Adapun permasalahan yang dakik, ya, yang hanya diketahui oleh para thalibul ilmi atau bahkan para ulama, maka ini dima'dzur, ya, dima'dzur orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Wa yajuzu fin nabiyyi al-hamzatu wa tasydid, yang sebagaimana tadi, ya, sudah disinggung, dan boleh di lafaz an-nabi membaca dengan hamzah maupun membaca dengan tasydid, ya, seperti an-nabiyyu atau an-nabiyyu. Itu boleh, ya, boleh, karena memang ada dua bahasa di dalam bahasa Arab, ya, ada sebagian kalangan membaca dengan an-nabiyyu, ada yang baca dengan an-nabiyyu. Ini rukun yang ke-10. Paham, ya? Nah, selanjutnya wahadi asyaraha, dan perkara yang ke-11, rukun yang ke-11. Salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, bersolawat kepada Nabi setelahnya, yaitu setelah tasyahud. Setelah tasyahud akhir, ya. Karena yang rukun itu tasyahud akhir. Kalau adapun tasyahud awal itu bukan rukun, itu bukan rukun, ya. Itu sunnah ab'ad. Itu sunnah ab'ad. Adapun yang rukun adalah tasyahud akhir. Begitu juga sholawat, ya. Sholawat itu merupakan rukun di tasyahud setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir.
Salawat kepada siapa? Kepada Nabi. Dan ini juga merupakan rukun qauli, ya, rukun qauli. Rukun qauli. Ba'dahu ay ba'da tasyahudin akhir, setelah tasyahud akhir. Fala tujzi qablahu, maka di sini kan disebutin ya, setelah tasyahud akhir. Nah, konsekuensinya berarti kalau misalkan sebelum tasyahud akhir, maka itu tidak sah. Tidak sah. Jadi harus posisinya setelah tasyahud akhir. Wa aqalluha Allahumma shalli, nanti Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini redaksi yang paling minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Wa aqalluha Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bersolat kepada keluarga Nabi Muhammad, ali Muhammad, ya. Terusnya salat kepada Nabi Ibrahim dan juga mengucapkan barokah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Ibrahim, itu sunnah. Itu sunnah di tasyahud akhir, ya. Itu sunnah tasyahud akhir. Dan bukan sunnah di tasyahud awal. Di tasyahud awal itu hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Kalau tasyahud awal, ya. Tasyahud awal itu dari at-tahiyyat sampai Allahumma shalli ala Muhammad, itu sunnah. Adapun setelahnya itu tidak disunnahkan. Nah, tapi tasyahud akhir yang rukunnya itu dari at-tahiyyat sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, adapun setelahnya itu sunnah. Setelahnya itu sunnah. Baik. Allahumma shalli. Apa yang dimaksud dengan ya Allah, berselawatlah. Nah, selawat bagi Allah itu apa? Salawat dari Allah itu merupakan adalah rahmat dari Allah. Ai irhamhu rahmatan makrunatan bitta'zim. Ya, maksudnya adalah ya Allah rahmatilah beliau, yaitu Nabi Muhammad, rahmat yang disertai dengan keagungan. Karena salawat itu menurut para ulama, ya, as-salawatu minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar, dan dari malaikat itu adalah istighfar. Dan dari kita doa, dari kita adalah doa. Kalau dari kita, ya. Jadi kalau dari Allah itu rahmat, kalau dari malaikat itu istighfar, minta ampunan. Dan kalau dari kita, ketika kita berselawat, maka itu adalah doa. Baik. Atau dengan lafaz sallallahu. Jadi boleh dengan lafaz perintah. Ini kan sholli itu kan perintah, ya, fi'il amr. Atau boleh juga dengan lafaz sallallahu, dengan lafaz fi'il madhi, ya, dengan lafaz fi'il madhi. Nah, berarti konsekuensinya berarti tidak boleh dengan lafaz fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Karena doa itu ya biasanya di dalam bahasa Arab dengan lafaz fi'il amr atau dengan lafaz fi'il madhi, ya. Kenapa pakai lafaz fi'il madhi? Karena fi'il madhi itu ya dulu ala kalau tidak salah, ya dulu ala thubut, kalau tidak salah. Ya dulu ala thubut, ya, tetap gitu. Adapun fi'il mudhari itu tajaddud, ya. Memperbaharui terus menerus. Jadi memang lebih tepatnya itu kalau untuk berdoa, ya, biasanya dengan siwat fi'il amr atau dengan sifat fi'il madhi, ya.
Jadi dia ada pilihan, mau Allahumma sholli atau Allahumma sallallahu ala Muhammad. Au ala rasulihi. Nah, di sini boleh diganti. Kalau di tasyahud tadi tidak boleh diganti. Kalau di sini boleh. Misalkan Allahumma sholli ala rasulihi. Nah, itu boleh. Ya. Atau Allahumma sholli ala nabi. Nah, itu juga boleh. Adapun Allahumma sholli ala Ahmada, itu nggak boleh. Duna Ahmada. Berarti yang kalau diganti redaksi menjadi Ahmad, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena tidak dicontohkan. Adapun yang lainnya itu berarti ada contohnya. Ya. Baik. Wa sunnah fi tasyahhudin akhirin wa qila yajib, dan disunahkan ketika tasyahud akhir, dan ada qaul yang mengatakan itu wajib. Apa? Salatun ala alihi, itu salawat kepada alihi, saudaranya ya, atau keluarga Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud dengan al? Kalau tidak salah kita sudah pernah menyinggung ya. Alun Nabi, ya, keluarga Nabi. Kalau dalam makom zakat, ya, ketika makomnya zakat, masorifus zakat, ya, bukan masorifus zakat, karena ya maksudnya kan keluarga Nabi itu kan tidak boleh menerima zakat, ya, tidak boleh menerima zakat. Nah, atau ahlul bait. Nah, itu yang dimaksud ketika dalam perkara zakat itu adalah Banu Hashim sama Banu Muthalib, ya, keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Itu kalau dalam zakat. Nah, kata Imam Nawawi, kalau dalam perkara doa, nah sebagaimana yang ada di sini, ya, ini kan perkaranya doa, ya, doa. Yang dimaksud adalah umumul muslimin, ya, seluruh umat Islam, seluruh umat Islam. Jadi al di sini, ya, kalau makomnya adalah makom doa, ya, maka yang dimaksud adalah kita semua, ya, umumul muslimin. Nah, ini disunahkan. Jadi disunahkan untuk sholawat kepada ahli Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Fayahsula atau fayahsulu, ya, fayahsulu aqallu salati alal ali bi ziyadati wa alihi. Maka ya, redaksi minimal sholawat kepada al itu hanya dengan tambahan wa ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, wa alihi. Enggak apa, tanpa diulang Allahumma sholli. Ya. Jadi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Nah, itu minimal. Nah, tapi kalau mau ditambahkan boleh juga, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa, atau ditambahkan ala, ya, wa ala alihi, wa ala alihi. Walaupun memang ada khilaf apakah, ya, apakah huruf jar ketika atof kepada huruf jar, apakah huruf jarnya harus diulangi atau enggak, itu ada khilaf memang. Ada khilaf, ya. Ya, tapi di sini, ya, dengan redaksi ini, ya, berarti ketika kita tidak mengulangi huruf jarnya Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi seperti itu, maka itu sudah cukup. Ya, berarti memakai pendapat yang tidak perlu ketika atof ke huruf jar itu tidak perlu mengulang huruf jar. Ya. Baik.
La fil awal. La fil awal. Tidak disunnahkan di tasyahud awal. Maksudnya awal di situ adalah tasyahud awal alal asah. Alal asah. Apa maksudnya alal asah? Ya. Ini dijelaskan ya di muqaddimat kitab Al-Minhaj. Ibarat apa? Istilah-istilah ini. Asah berarti ini kalau asah sahih ya, ada asah sahih, ada azhar, ada zahir, ada masyhur ya. Nah, kalau asah atau sahih berarti perbedaannya itu adalah pendapatnya para ulama mazhab. Tidak ada qaul Imam Syafi'i, tidak ada pendapat Imam Syafi'i di situ. Nah, makanya ulama mazhab pada berijtihad. Nah, berarti perbedaan ya. Dan ashah berarti dalil dari perbedaan dari dua pendapat tersebut ya, dari pendapat-pendapat yang berbeda tersebut itu berarti dalil-dalilnya kuat. Ya, dalil-dalilnya sama-sama kuat. Ashah, maka disebut dengan ashah. Adapun sahih ya, sama perbedaannya antara ulama madhab. Tapi dalilnya tidak kuat. Ya, tapi dalilnya tidak kuat. Maksud dalil yang tidak kuat adalah dalil yang menyelisihinya. Ya, dalil yang menyelisihinya itu tidak kuat. Nah, seperti itu. Nah, kenapa di tasyahud awal tidak disunahkan? Tidak disunahkan sholawat kepada keluarga Nabi atau ahli Nabi. Libina'ihi ala takhfif, karena pada tasyahud awal itu ya memang harus ringkas gitu ya, libina'ihi ala takhfif, karena memang diperuntukkan untuk ringkas gitu ya. Tasyahud awal itu memang diharuskan ringkas gitu, libina'ihi ala takhfif, karena dibangun ala takhfif itu ringkas ya. Ya, selanjutnya wali anna fiha naqla ruknin qauliyyin ala qaulin. Ala qaulin. Karena kalau disebutkan karena kalau salawat kepada ali Nabi di tasyahud awal ya, itu katanya adalah memindahkan rukun qauli. Memindahkan apa? Rukun qauli. Ya, karena memindahkan rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli di mana? Rukun qauli di sebentar, rukun qauli di menurut salah satu pendapat ini karena alasannya kenapa tidak boleh di tasyahud awal salawat kepada ali Nabi, karena ini alasan yang kedua adalah karena memindahkan rukun qauli. Dan rukun qauli itu kalau memindahkan rukun qauli itu kan berarti batal ya salatnya. Berarti batal. Wallahu alam, rukun qaulinya di mana ya tapi ya? Salawat alal al. Karena di yang ini ya, yang salawat karena di tasyahud, karena di di mana di tasyahud awal itu tidak disunahkan salawat kepada ahli Nabi, maka ketika dia memindahkan ke salawat awal itu ke tasyahud awal, maka dia seakan-akan memindahkan rukun qauli gitu ya.
Nah, tapi ini pendapat alasan yang kedua ini lemah. Nah, alasan yang kedua ini apa? Lemah. Yang kuat itu alasan yang pertama. Kenapa? Karena tasyahud awal itu ya, dia itu dibangun ya Nah, maka kalau pakai alasan kedua ini, karena dia memindahkan rukun qauli, maka batal menurut pendapat kedua ini. Tapi karena pendapat kedua ini lemah, ya, maka ketika ada yang sholawat kepada ali Nabi di tasyahud awal, tidak batal. Tidak batal. Karena Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah batal ketika kita ucapkan di tasyahud awal? Tidak, karena kita mengambil pendapat yang rajih, yaitu yang pendapat yang pertama. Wakhtiro muqabiluhu, dan dipilih yang berlawanan darinya, dari pendapat yang kedua. Wakhtiro muqabiluhu, dan dan dipilih ya, dan dipilih pendapat yang menyelisihi dari yang rajih. Muqabilul asoh, ya, tadi kan disebutkan bahwasanya sholawat kepada ali Nabi itu tidak disunahkan, disunahkan. Tapi di sini dan dipilih. Nah, di sini perhatikan ya, kalau ada kata ukhtiro atau ada al-mukhtar, itu biasanya pendapat pribadi. Biasanya pendapat pribadi, bukan yang rajih di dalam mazhab. Jadi harus dibedain ya antara pendapat pribadi dan juga pendapat yang rajih di dalam mazhab. Sebagaimana Imam Nawawi ketika merojihkan Imam Nawawi gini, dia punya kapasitas sebagai yang merojihkan pendapat yang mana yang rajih di dalam mazhab, dan juga dia merojihkan pendapat sendiri. Sebagaimana yang ada di kitab Al-Majmu' ya, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Nah, beliau terkadang menyebutkan pandangan pribadi beliau. Walaupun beliau juga dalam kapasitas merojihkan pendapat yang ada di dalam mazhab. Gitu. Jadi kalau disebutkan ukhtiro atau al-mukhtar, itu berarti ini rojih menurut pandangan pribadi, bukan pandangan mazhab. Gitu. Banyak gitu ya. Salah satunya kalau tidak salah ya, itu disebutkan di dalam Tuhfatul Muhtaj. Salat ketika misalkan kita salat tidak bisa, misalkan rukun kita tidak bisa terpenuhi, seperti salat di dalam kendaraan gitu ya. Salat dalam kendaraan kan kita terkadang tidak bisa melaksanakan rukun secara sempurna. Nah, kalau menurut rajih dalam salat sebisa semampunya, nanti ketika sudah sampai kita qadha kembali gitu ya. Nah, kalau yang dipilih oleh Imam Nawawi, beliau punya kaidah ya, salat ketika dia tidak sempurna pada waktu itu tidak perlu diqadha lagi. Ada kaidahnya seperti itu. Nah, itu yang dijelaskan kalau tidak salah di Tuhfatul Muhtaj itu ada seperti itu. Jadi kaidah yang dipilih oleh Imam Nawawi, tapi ini pilihan pribadi, ingat. Ini pilihan pribadi, bukan yang rajih dalam mazhab. Artinya tidak boleh dijadikan fatwa. Ya, jadi pendapat yang dirajihkan sebagai pendapat pribadi itu tidak boleh dijadikan sebagai fatwa. Jadi yang boleh dijadikan sebagai fatwa dalam mazhab adalah yang rajih dalam mazhab, itu al-azhar, al-asah, sahih, zahir, masyhur, dan yang lainnya. Adapun muqabilnya, lawannya, nah itu tidak boleh. Tidak boleh dijadikan fatwa. Boleh nggak dijadikan amalan pribadi? Boleh. Ya, dijadikan amalan pribadi boleh. Terlebih lagi yang khilafnya itu kuat, yang khilafnya kuat. Misalkan as-sah. Nah, khilafnya lawannya berarti boleh. Azhar lawannya boleh juga. Nah, adapun lawan daripada sahih, lawan daripada zahir atau masyhur itu sebagian ulama mazhab tidak memperkenankan, walaupun itu diamalkan oleh pribadi sendiri, bukan untuk fatwa juga. Gitu ya. Nah, jadi wakhtiro di sini dan dipilih pendapat yang menyelisihinya, yaitu
yaitu mensunahkan sholawat kepada alin Nabi di kapan? Ketika tasyahud awal. Ketika tasyahud awal. Jadi pandangan pribadi ya, ingat ini pandangan pribadi, bukan pendapat yang rajih di dalam mazhab. Adapun yang rajih dalam mazhab adalah sholawat kepada alin Nabi itu tidak disunahkan ketika tasyahud awal. Lisihhati ahadits fihi, karena kenapa dipilih yang menyelisihi pendapat yang rajih dalam mazhab? Karena ada hadis sahih yang mensunnahkan hal tersebut. Gitu, ya. Baik. Jadi misalkan tadi ya, kalau misalkan mau mengamalkan tadi pendapat-pendapat yang menyelisihi yang rajih dalam mazhab ya tadi itu untuk amalan pribadi ya, bukan dalam kapasitasnya sebagai fatwa atau menyandarkan ke mazhab, itu tidak boleh. Misalkan ini yang rajih di dalam mazhab padahal bukan. Itu karena mazhab itu adalah ini ya, mazhab itu adalah riwayat. Mazhab itu adalah riwayat. Sebagaimana kita meriwayatkan Al-Quran, hadis, nah ini juga mazhab itu adalah riwayat. Adapun pandangan pribadi, karena dia memang kapasitasnya sebagai mujtahid, nah walaupun dia intisab menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, tapi dia punya pandangan pribadi, maka karena dia kapasitasnya sebagai mujtahid, maka silahkan. Gitu. Ya. Atau yang muqallid boleh nggak kita bertaklid kepada tadi? Ya. Sebagian mazhab hanya membolehkan misalkan tadi yang khilafnya qawi boleh untuk pengamalan pribadi, yang khilafnya nggak qawi, yang nggak kuat maka tidak boleh. Tapi ada juga yang memutlakkan boleh gitu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun boleh kita bertaklid ya kepada mazhab yang lain gitu kan, mazhab yang lain. Dalam asalkan tidak talfiq ya, asalkan tidak talfiq. Talfiq itu adalah talfiq ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Talfiq yang boleh itu adalah ketika di dua perkara yang berbeda. Misalkan kita wudu dengan mazhab Syafi'i, rukun dan syaratnya dengan mazhab Syafi'i, tapi ketika sholat kita rukun dan syaratnya dengan mazhab yang lain. Nah, itu boleh. Ya. Adapun kalau sholat, rukun dan syaratnya dan pembatalnya kita campur aduk, gitu ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nah, itu yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan di mazhab Syafi'i. Ingat ini mazhab Syafi'i ya. Adapun apakah ada batasan yang berbeda di mazhab yang lain? Mungkin ada batasan berbeda juga yang dia. Ya. Jadi talfik yang boleh di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Talfik di dua perkara yang berbeda. Adapun satu perkara, satu qadiyah, itu yang tidak boleh. Baik. Ya, karena sudah jam 7 ya. Mungkin kita coba sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Ya, kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.